Oke, selamat datang di course kedua ya. Kali ini kita akan belajar lebih deeper tentang CSS-nya nih. Ya, tadi kan kita udah bahas CSS itu adalah skin ya, kayak stylingnya apapun itu. Ya, teman-teman caranya itu gimana untuk nge-link dulu kan ya. Teman-teman kan kalau mau definisikan style-style tertentu itu harus nge-link ke elemennya apa yang mau dituju untuk di styling gitu kan. Nah, teman-teman bisa refer ke sini. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada link yang hrefnya itu adalah path ke CSS teman-teman ya, sesimpel itu. Dan ingat ini didefinisikan di tag head ya, di dalam tag head ya. Teman-teman bisa optional juga ya, ini penting banget, bisa ngelink ke font di Google ya. Biasanya kalau teman-teman mau cari-cari fonts ya buat website teman-teman, itu bisa di fonts.google.com cari dan langsung aja import di sana, dan teman-teman bakal dapat link seperti ini. Jadi tinggal paste juga di dalam tag headnya seperti itu untuk bisa import font ya, seperti itu aja. Dan di sini seperti ini ya kurang lebih teman-teman sintaksnya. Jadi ingat, ini tips and tricksnya. Jadi setiap buat CSS itu teman-teman define dulu ini kayak template-nya untuk ngereset browser, margin dan padding, karena default browser itu dia tuh ada padding dan margin di sana. Harus di reset supaya lebih leluasa aja teman-teman untuk stylingnya. Ya seperti itu. Dan cara apply font family-nya gampang guys. Font family ini kan biasanya teman-teman mau konsisten, misalnya di satu website itu fontnya sama semua misalnya ya gitu ya. Bisa langsung aja definisikan di sini ya, body font family-nya apa, dan ini tuh semua sintaksnya ada di websitenya fonts.google.com. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja seperti itu ya. Nah, ini kita bicara soal selektornya ya. Selektor itu untuk di CSS itu bisa berbagai macam ya, bisa tag-nya itu sendiri. Misalnya nih H1 kita mau styling ada kurung kerawal, propertinya color misalnya red, terus font size-nya 24 pixel kayak gitu. Tapi di sisi lain juga bisa teman-teman select itu berdasarkan kelasnya, atau kombinasi juga bisa, atau enggak ID-nya. Kalau kelas ya, kelas itu pakai titik, jadi titik.title. Dan kalau misalnya ID itu hashtag, atau enggak select H1 yang kelasnya itu title, bisa seperti ini teman-teman. Nah, bisa lihat di sini ya, kayak gini ya, colornya blue gitu misalnya, atau enggak seperti ini. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi kita mau select P, yang mana P itu ada di dalam tag body. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi benar banyak banget cara. Selain ini juga sebenarnya ada banyak. Nah, kita udah bahas magic element. Nah, di sini ada styling template yang menurutku penting banget dan sering banget dipakai sama developer, termasuk mungkin teman-teman untuk nge-layout ya, lebih ininya ya, lebih cocoknya. Jadi kita refer dulu ke PPT-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya display flex, atau kita sering kenal yang namanya flexbox, ini adalah satu teknik layout yang teman-teman mau misalnya elemennya tuh berjajar ke samping nih misalnya ya, seperti itu bisa. Jadi dikontrol, dan ingat teman-teman definisikan flexbox itu selalu di parent-nya. Jadi ibaratkan div itu yang di garis ini teman-teman ya, yang garis bordernya adalah div-nya. Teman-teman apply display flex itu selalu ke parent-nya ya. Sama juga sama grid. Jadi grid ya seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu familiar, Google Classroom punya list of kelas-kelas kan seperti itu ya, atau di YouTube misalnya list of videos tuh displaynya grid ya kan, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita akan langsung dive deeper aja ya, mungkin teman-teman ke JavaScript dulu nih. Nah, JavaScript itu ingat ya, itu JavaScript adalah programming language teman-teman, nggak kayak HTML, CSS ya. Banyak salah kaprah kalau misalnya HTML, CSS itu adalah programming language. Ternyata enggak, karena nggak ada logic yang happening di sana ya. Jadi introducing JavaScript, jadi programming language yang ngedefinisikan logika website yang seperti saya bilang, dan dia itu nggak bisa stand alone nih, beda sama kayak HTML bisa sendiri untuk jalanin browser, dan CSS juga nggak bisa ya teman-teman. Dia harus di-link dulu ke HTML. Tapi bisa ada cara stand alone, jadi kayak berdiri sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu definisikan HTML, CSS untuk JavaScript itu bisa jalan. Itu bisa pakai perantara Node.js ya. Nanti kita akan belajar itu di course selanjutnya seperti itu. Nah teman-teman, jadi sekian aja untuk course kali ini. Nanti kita akan dive deeper lagi ke JavaScript dan mungkin ke React ya. Sampai jumpa di course selanjutnya. See you guys.